Nah, kita mulai saja ya. Nanti saya ada di jam 11. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang faktor integrasi. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi pada akhir pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu memilih faktor integrasi yang sesuai untuk mengubah PD tingkat 1, pangkat 1 menjadi PD eksak. Nah, pada minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang PD eksak ya. Jadi syarat cukup PD eksak itu jika apa do M per do X ya. Do M per do Y itu dikurang do M per do X sama dengan 0 kan. Nah, sekarang bagaimana jika PD tersebut bukan merupakan PD eksak? Jadi kita harus memilih faktor integrasi yang sesuai untuk mengubah PD tersebut menjadi PD eksak. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Ini outline materinya. Yang pertama tentang pengertian faktor integrasi, kemudian mencari faktor integrasi. Oke. Ini kita masuk dulu tentang faktor integrasi. Jika PD berbentuk seperti ini, MXY/DX tambah MXY/DY sama dengan 0, tidak eksak, mungkin dapat dicari suatu fungsi Y, X, Y, dan sedemikian sehingga perkalian Q dengan bentuk PD-nya tadi itu dapat menjadi PD eksak. Dalam hal ini, yang Q ini tadi disebut dengan faktor integrasi. Jadi kita mencari suatu fungsi lain yang jika dikalikan fungsi tersebut ke dalam bentuk PD yang tidak eksak ini, maka PD tersebut akan menjadi PD eksak. Jadi Q disebut dengan faktor integrasi. Kalau misalnya PD-nya sudah kita kali dengan faktor integrasinya, maka kita bisa mencari PD-nya dengan menggunakan cara seperti minggu kemarin, yaitu dengan menggunakan penyelesaian dengan menggunakan PD eksak. Nah, kita lihat contoh yang ini. Ini bentuk PD-nya MDX dikurang MDY ya. Ini tidak eksak karena turunan ini dan ini itu tidak sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari Q-nya atau suatu fungsi lain yang jika dikalikan itu akan menjadi PD eksak. Nah, di sini faktor integrasi yang diambil adalah 1 per XY kuadrat. Karena jika dikalikan yang 1 per XY kuadrat ini ke dalam fungsi ini, maka akan menjadi PD eksak. Ini sudah berupa PD eksak ya. Kalau mau dicek silahkan coba diturunkan. Hasilnya nanti merupakan PD eksak. Berikutnya, cara mencari faktor integrasi. Kalau yang tadi kan baru contohnya ya, tapi di sini kita akan menjelaskan, kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari faktor integrasi. Ini ada 6 cara di sini. Kita lihat dulu satu-satu. Yang pertama, jika do M do Y dikurang do M do X dibagi dengan fungsi N itu sama dengan fx, jadi fungsi dalam variabel X. Jadi variabel yang di sebelah kanan itu hanya variabel X saja. Maka kita dapat mengambil faktor integrasinya itu berupa bentuk yang seperti ini. Jadi dx sama dengan eksponen integral fx dx. Sebagai faktor integrasinya ya. Nah, sebagai contoh, ini. Selesaikan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x dx ditambah dengan x y dy sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya sudah dalam bentuk MDX tambah MDY ya. Tapi ini bukan merupakan PD eksak. Jadi karena dia bukan merupakan PD eksak, maka kita harus ubah dulu atau kita harus cari dulu faktor integrasinya agar menjadi PD eksak. Bu, maaf suaranya agak kecil, Bu. Nah, sekarang bagaimana? Udah jelas, Bu.
Ini cara yang pertama, berarti kita harus pastikan dulu apakah do M, do Y dikurang do N, do X dibagi dengan N itu merupakan fungsi yang memuat variabel X saja atau bukan. Kalau iya, maka kita dapat langsung membuat faktor integrasinya ini. Kita lihat ya, do M, do Y. M-nya tadi ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X diturunkan terhadap Y, jadinya adalah 2Y ya. 2Y, kemudian do N, do X. M-nya ini XY kita turunkan terhadap X, jadinya Y. Kemudian do M, do Y dikurang do N, do X dibagi dengan N. Nah, jadi yang ini 2Y dikurang Y, kemudian dibagi dengan N. N-nya tadi adalah XY. Maka 2Y dikurang Y dibagi dengan XY jadinya adalah super X. Jadi ini kan fungsi dalam bentuk variabel X ya, variabelnya. Nah, sehingga faktor integrasinya itu kita bisa langsung buat di X sama dengan eksponen dari 1 per X dx. Sehingga X ini akan menjadi eksponen ln X. Eksponen dari ln itu kan isinya adalah fungsi itu sendiri. Maka PD eksaknya akan menjadi seperti ini. Kenapa jadi seperti ini? Setelah dikali dengan X. Coba kita lihat fungsi awalnya kan seperti ini, persamaan diferensialnya ini yang awalnya. Kalau ini kita kali dengan X, jadi kan ini jadi apa? Ini kita kali X. Ini kita kali dengan X ya. Maka ini akan menjadi X pangkat 3, kemudian X Y kuadrat, terus X kuadrat, kemudian dx ditambah dengan X kuadrat Y, dy sama dengan 0. Nah, maka inilah jadinya nih. Nah, ini tuh sudah merupakan PD eksak. Sampai di sini bisa dipahami maksudnya. Ada yang mau bertanya, silahkan. Coba, ini benar tidak PD eksak? Cari do M, do Y-nya, kemudian cari do N, do X-nya. Apakah do M, do Y-nya itu sama dengan do N, do X? Kalau iya sama, berarti itu merupakan PD eksak. Atau dengan kata lain, do M, do Y dikurang dengan do N, do X itu sama dengan 0. Maka ini merupakan PD eksak. Kita coba cek ya. Do M, do Y. Nah, ini kita turunkan terhadap Y, jadinya apa? 0, terus 2XY, kemudian 0. Ini kita turunkan terhadap X. N-nya kita turunkan terhadap X. Jadi 2XY kan. Nah, berarti kan do M, do Y sama dengan do N, do X. Atau dengan kata lain, do M, do Y dikurang do N, do X sama dengan 0. Maka ini merupakan PD eksak. Karena syarat perlu dan syarat cukupnya sudah terpenuhi. Karena sudah merupakan PD eksak, berarti kita bisa cari seperti kemarin. Jadi mu, kita cari mu-nya terlebih dahulu. Mu dari integral mx dx, mx y dx, ini n-nya, kemudian ditambah dengan fy. Jadi kita integralkan terhadap x, jadinya seperempat x pangkat 4, setengah x kuadrat y kuadrat, ditambah sepertiga x pangkat 3, ditambah dengan fy. Kemudian setelah itu kita apakan lagi? Masih ingat minggu kemarin diapain kalau sudah mencari mu? Tujuannya kita mau cari f-aksennya kan? Jadi kita apa namanya, nanti kita samakan do mu-nya itu dengan, ini kan baru mu ya. Kemudian kita cari do mu, do y-nya. Karena yang mau kita cari nanti adalah fy-nya. Nah, dari sini turunan dari mu ini terhadap y ini kan jadi 0. Terus yang di sini jadi x kuadrat y. Ini juga 0. Kemudian ditambah dengan f aksen y. Kemudian x kuadrat y ditambah f aksen y. Kemudian dari minggu kemarin kan kita sudah belajar ya, ada dua persamaan tuh. Nah, persamaan yang keduanya kan bentuknya seperti ini. Kalau yang pertamanya itu do mu do Bu, x. maaf suaranya agak kecil lagi, Bu. Kalau sekarang bagaimana? Sudah lebih jelas, Bu. Nah, jadi
minggu kemarin kita kan punya, sekarang lebih bagus seperti ini atau bagaimana? Iya, boleh lebih bagus seperti itu. Oke, saya nggak usah pakai reset aja kalau gitu. Jadi dari persamaan tersebut kita peroleh FY-nya sama dengan C. Ini pelajaran minggu kemarin ya, masih ingat kan? Sehingga kita substitusikan FY-nya itu ke dalam persamaan yang sudah kita peroleh tadi, mu-nya. Nih, mu-nya ini kan. Nah, kita substitusikan FY-nya ke dalam persamaan ini. Sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, FY-nya sama dengan C kan. Jadi penyelesaian umumnya, nah jadi seperti ini nih. Saya tidak ada masalah, saya pikir ini ngulang-ngulang pelajaran minggu kemarin. Intinya di minggu ini tuh kita tentang faktor integrasi. Kita lihat bentuk yang kedua. Nah, kalau bentuk yang pertama tadi, fungsi yang dihasilkan itu adalah fungsi yang memuat variabel X. Nah, untuk yang ini, fungsi yang dihasilkan adalah fungsi yang memuat variabel Y saja. Maka, faktor integrasinya nanti akan menjadi seperti ini nih. Nah, kita lihat dulu ininya bentuk persamaannya yang menghasilkan variabel Y tersebut. Jadi jika do M do Y dikurang do N do X dibagi dengan M, kalau tadi kan dibagi dengan N ya. Nih, ini bentuk yang tadi dibagi dengan N. Kalau yang sekarang dibagi dengan M. Maka sama dengan GY. Jadi ini faktor integrasinya. Kita lihat contohnya. Ini 2X Y pangkat 4 ditambah eksponen Y dan seterusnya sama dengan 0. Kita diminta untuk menyelesaikan PD ini. Nah, PD ini bukan PD eksak ya, sehingga kita harus mengubah terlebih dahulu bentuk PD ini menjadi PD eksak. Caranya adalah dengan mengecek apakah ini sama dengan GY atau tidak. Atau apa namanya yang berlaku itu adalah yang nomor 1 tadi. Jadi sebenarnya PDE ini kan kalau kita lihat-lihat tidak terlalu susah ya, cuman banyak sekali aturan-aturannya seperti itu. Maka kalian harus ingat nih, yang sekarang aja ada 6 aturan yang harus kita ingat untuk mencari faktor integrasi. Oke, jadi kalau nggak bisa yang pertama, berarti kita cek yang kedua nih. Yang kedua bentuknya seperti ini tadi kan. Nah, oke, kita cari do M, do Y. Ini ya seperti biasa lah ya. Kita turunkan M-nya terhadap Y. M-nya tadi adalah ini. Kita turunkan terhadap Y, jadinya 8X Y pangkat 3 eksponen Y. Ditambah dengan 2X Y pangkat 4 eksponen Y. Ditambah 6X Y kuadrat tambah 1. Nah, N-nya juga seperti itu. Kita turunkan N-nya terhadap X. Prosesnya sama ya. Diturunkan terhadap X, hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu, kita ikuti bentuk yang tadi itu, do M, do Y dikurang do N, do X. Jadi yang ini dikurang dengan yang ini, kemudian dibagi dengan M. Sehingga bentuknya jadi seperti ini. Do M, do Y dikurang do N, do X. Mana nih yang habis? Do M, do Y. Jadinya adalah 8. Ini tetap ya. Ini tetap. Nih. Kemudian, apa lagi ini? 8XY kuadrat. Itu dari sini nih. Karena dikurang ya, 6XY kuadrat dikurang dengan negatif 2XY kuadrat. Jadinya 8XY kuadrat. Ini dia nih. Kemudian ditambah 4. Nah, ininya habis ya. Ini dengan ini habis. Ini cuman teknis saja ya. Ini tetap, kemudian ini dengan ini jadi 8XY kuadrat, terus 1 dikurang negatif 3 jadinya 4. Ini ke sini. Nah, jadi yang seperti itu. Kemudian dibagi dengan M. M-nya tadi adalah ini. Ini M. Sehingga diperoleh bentuk yang seperti ini nih. Bisa dikeluarkan 4-nya. Jadinya seperti ini. Nah, jadi bisa dibagi. Nah, sisanya itu adalah 4 per Y. Sama dengan FY. Jadi fungsinya adalah fungsi yang memuat variabel Y. Jadi, karena sudah memuat variabel Y fungsinya, maka
faktor integrasi yang kita gunakan sesuai dengan bentuk yang tadi ya, adalah eksponen dari negatif integral FY-nya. Atau mau pakai simbol yang lain juga boleh. Kalau di sini dipakai FY, GY juga nggak apa-apa. Nah, FY-nya adalah 4 per Y ya. Harus ingat ada negatifnya di sini. Jadi perbedaannya dengan yang di awal, kalau yang di awal itu tidak ada negatifnya, kalau ini ada nih. Nah, ini hasilnya adalah 1 per Y pangkat 4. Sehingga nanti kalau faktor integrasinya ini dikalikan ke bentuk PD yang tadi, yang bukan PD eksak, maka PD-nya akan berubah menjadi PD eksak. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah dalam bentuk PD eksak ya. Nih, kalau mau dicek, silakan nanti dicek. Turunkan M-nya terhadap Y, kemudian turunkan N-nya terhadap X. Nanti hasilnya kalau dikurang sama dengan 0. Nah, kemudian berikutnya, kita cari mu-nya. Seperti biasa ya, kita cari mu-nya adalah ini MDX ditambah dengan FY. Nah, kita integralkan terhadap X. 2XY kita integralkan terhadap X, jadinya ini. Kemudian ini kita integralkan terhadap X. Seperti ini. Nah, ini bisa lah ya. Kemudian setelah itu, sama seperti biasa juga, kita udah dapat mu-nya, kemudian kita cari turunan mu-nya. Jadi bentuknya seperti ini. X kuadrat eksponen Y dikurang X kuadrat dibagi Y kuadrat dikurang 3X dibagi Y pangkat 4 ditambah F aksen Y. Kemudian kita samakan dengan bentuk persamaan yang seperti ini ya, persamaan yang kedua kemarin. Sehingga kita memperoleh FY-nya, F aksen Y-nya. Karena di sini udah sama semuanya, ini kan bisa habis nih. Maka F aksen C-nya, F aksen Y-nya sama dengan 0. Sehingga FY-nya sama dengan C. Dan kita substitusikan nilai FY-nya ke dalam fungsi mu tadi. Jadinya seperti ini. Jadi penyelesaian umumnya udah dapat seperti ini. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada jawaban berarti saya anggap tidak ada pertanyaan karena ini sebenarnya hanya ngulang-ngulang PD eksak kemarin ya. Tapi kita harus cari dulu faktor integrasinya. Nah, kemudian bentuk yang ketiga itu adalah bentuk yang seperti ini nih. Eh, ini bentuk PD non eksaknya. Nah, kemudian ini PD, sorry, dia PD non eksak tapi merupakan PD yang homogen. Masih ingat PD homogen yang seperti apa? Masih ingat tidak? PD homogen itu PD yang seperti apa? Misalnya nih, contohnya selesaikanlah PD X pangkat 4 tambah Y pangkat 4 DX dikurang X Y pangkat 3 DY sama dengan 0. Nah, ini merupakan PD yang homogen dengan MX ditambah NY tidak sama dengan 0. Nah, PD yang homogen itu PD yang seperti apa? Masih ingat tidak? Tingkat dan derajatnya sama. Oke, jadi dia tuh bisa dibentuk dalam bentuk eh, lambda pangkat N, MX, Y gitu kan? Atau lambda pangkat N, N lambda pangkat N, NX, Y. Jadi yang ini itu tuh berderajat sama ya. Nah, jadi kalau untuk yang ini sama tidak? Homogen apa tidak nih? Ini dengan ini nih. Ini sama ini. Homogen atau tidak? Coba dicek dulu Homogen. bagaimana. Homogen. Coba, bagaimana kita tahu bahwa itu homogen? Homogen berderajat berapa? 4. Homogen berderajat 4. Oke. Jadi, eh, syarat suatu fungsi merupakan, syarat suatu PD merupakan PD homogen. Yang pertama apa? Apa syaratnya? Harus sama ya derajatnya, pangkatnya. Nih, masih ingat caranya kan? Perlu saya ulangi lagi bagaimana caranya?
kita harus cari M. Bentar. Kita harus cari M lambda X, lambda Y. Nah, jadi ini M lambda X, lambda Y. Nah, gitu. Kemudian harus cari lambda X, lambda Y. Nah, kemudian ini kita ganti semuanya. Jadi lambda pangkat lambda X pangkat 4, kemudian ditambah dengan lambda Y pangkat 4. Ini sama dengan lambda pangkat 4, kemudian lambda X tambah Y. Nah, kemudian yang N-nya juga seperti itu. Jadinya adalah lambda, sorry. Jadinya, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan saja. Ini jadinya adalah kita ganti X-nya dengan lambda X, kemudian ininya juga Y pangkat 3-nya kita ganti dengan lambda Y pangkat 3. Gitu. Jadi ini pangkat lambdanya sama nanti nih. X, Y. Oke ya. Jadi kalau ini merupakan PD yang homogen dan MX dikali NY-nya tidak sama dengan 0, coba kita kalikan ini dengan X, maka jadinya adalah X pangkat 5 ditambah dengan XY pangkat 4. Ini untuk MX-nya. MX. Kemudian MY-nya jadinya adalah sorry. NY-nya adalah dikali dengan X, jadinya apa? X kuadrat Y pangkat 3. Nah, ini kalau kita jumlahkan, kan hasilnya tidak sama dengan 0 ya. Maka kalau seperti itu berarti kita bisa menggunakan faktor integrasinya yang seperti ini nih. Qx Y itu sama dengan 1 per Mx ditambah Ny. Nah, jadi harus kita lihat dulu apakah PD tersebut PD homogen atau bukan. Kemudian kalau dia PD homogen, kita harus cek juga Mx ditambah Ny-nya apakah sama dengan 0 atau tidak. Sehingga kita bisa gunakan faktor integrasi yang ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Karena ini sudah terpenuhi dua syarat tersebut ya. Ini merupakan PD homogen berarti dan juga ininya Mx ditambah Ny-nya tidak sama dengan 0. Maka kita bisa gunakan ini sebagai faktor integrasi. Nah, kita cari faktor integrasinya. Faktor integrasinya diperoleh dari 1 per Mx ditambah Ny. Nah, 1 dibagi Mx. Mx-nya tadi yang ini. X pangkat 5 ditambah XY pangkat 4. Nah, ini. Kemudian Ny. N dikali Y. Itu tadi berapa? Oh, kok saya salah tadi? Ada yang keliru ya? Oh iya, sorry. Ini dikali Y, sorry. Kali Y berarti ini harusnya pangkat 4. Ini X pangkat 1, Y pangkat 4. Bukan dikali X ya untuk yang N ya. Oke, jadinya adalah seperti ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, oke. Kalau sudah bisa, saya lanjutkan saja. Nah, kemudian kita kalikan faktor integrasi tersebut. Ini kita kalikan tadi yang kita peroleh ini ke sini. Nah, jadi 1/5 kita kalikan dengan X pangkat 4 tambah
Y pangkat 4. 1 per X pangkat 5 ya. 1 per X pangkat 5 dikali ini berarti tinggal 1 per X saja. 1 per X, kemudian Y pangkat 4 dibagi X pangkat 5. Kemudian ini akan menjadi Y pangkat 3 dikurang X pangkat 4 sama dengan 0. Nah, karena ini sudah merupakan PD eksak, atau mau dicek silakan, maka kita bisa cari FY-nya dari sini. Kita ambil kita cari mu-nya terlebih dahulu, integral sama seperti tadi ya prosesnya. Integral dari mx dx ditambah fy. Nah, integral dari 1 per x dan x, integral dari y pangkat 5 x pangkat dibagi dengan x pangkat 5 jadinya adalah 1 per 4 y pangkat 4 dibagi dengan x pangkat 4 ditambah dengan fy. Oke, kita lanjutkan. Ini jadi f aksen, maka persamaan yang ini kita samakan dengan yang sudah kita peroleh di atasnya, nih, sehingga diperoleh nanti fy-nya sama dengan c. Ini sama seperti biasa ya, seperti kita mencari solusi dari PD eksak. Nah, jadi diperolehlah penyelesaian umumnya seperti ini. Oke, berikutnya kita lanjut ke bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini adalah bentuk Y fx y dx ditambah x dikali dengan g x y dy sama dengan 0 dengan syarat fxy dikurang gxy itu tidak sama dengan 0. Maka faktor integrasinya adalah seperti ini. Nah, di pertemuan yang kedua kalau saya tidak salah, kita sudah ini ya, sudah pernah ketemu bentuk yang seperti ini ya. Nah, tapi bisa kita selesaikan dengan cara transformasi. Salah satu dari sini bisa kita selesaikan dengan transformasi. Nah, kalau misalnya bentuk yang ini tidak bisa diselesaikan dengan transformasi, maka punya alternatif lain nih. Cara menyelesaikannya adalah dengan mencari faktor integrasinya. Nah, seperti itu. Nah, kita cari faktor integrasinya. Kalau untuk bentuk yang seperti ini, faktor integrasinya itu adalah yang ini. Ini ya. Nah, sehingga kita cek dulu contoh soalnya seperti ini nih. Selesaikanlah PD yang ini ditambah dengan ini sama dengan 0. Ini kan kalau kita perhatikan, ini bentuk dari Y fxy. Ini fxy-nya. Kemudian x gxy. Ini gxy-nya. Sehingga kita bisa gunakan faktor integrasi yang ini. Oh ya, selain itu kita juga harus cek fxy dikurang gxy-nya apakah sama dengan 0 atau tidak. Kalau misalnya sama dengan 0, berarti tidak bisa kita gunakan yang ini ya. Dia harus tidak sama dengan 0. Nah, kita kalikan ini dulu ke dalam nih. Tidak sama dengan 0. Udah otomatis ya, ini saja sudah tidak sama nih. Y x kuadrat Y pangkat 3. Ya, tidak sama dengan 0 ya jadinya. Apa mau dicek? Silahkan dicek sendiri ya, ini gampang, tinggal ngurangi saja nih. Kurangkan hasil perkalian ini dengan perkalian ini, maka hasilnya itu tidak sama dengan 0. Sehingga faktor integrasi yang kita gunakan adalah bentuk yang seperti ini nih. Jadi xy dikali dengan fxy dikurang gxy. Nah, bentuk yang kita peroleh adalah bentuk yang seperti ini. Ini bisa habis. Nih, habis. Kemudian yang ini kita jumlahkan jadinya adalah 3x pangkat 3 y pangkat 3. Saya lanjut. Maka PD eksak yang kita peroleh, tadi kan kita sudah dapat Q-nya 1 per 3x pangkat 3 y pangkat 3. Nah, yang ini kita kalikan ke sini. Kita kalikan ke sini semua ini. Kalikan. Jadinya adalah seperti ini bentuknya nih. 1 per 3x ditambah 2 per 3x pangkat 3 y pangkat 2 dx ditambah dan seterusnya sama dengan 0 nih. Nah, kemudian sama seperti biasa. Kita cari dulu FY-nya, kemudian sehingga FY-nya nanti itu bisa kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan mu-nya tadi. Nih, kita bisa substitusi ke sini. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya nih. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Oke. Masuk ke nomor 5, bentuk yang nomor 5. Mencari faktor integrasi dengan pengelompokan suku.
kelompok suku tertentu memberikan alternatif faktor integrasi yang kemudian dipilih mana yang menyebabkan suku lain menjadi eksak. Nah, ini itu terbagi atas 4 bentuk. Jadi harus diingat-ingat. Nah, kelompok suku yang pertama yaitu XDY dikurang YDX. Ingat ya, XDY, YDX. Yang ini memberikan 4 alternatif faktor. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ingat XDY dikurang YDX. Nah, alternatif dari faktornya itu ada 4 ini. Jadi nanti kita pilih kira-kira mana yang cocok untuk menjadi faktor integrasinya. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh soalnya ya. Selesaikan PD X DY dikurang YDX. Nah, ini kan memuat ini nih. X DY, YDX. Ada bentuk yang tadi kan, dikurang dengan 1 dikurang X kuadrat DX sama dengan 0. Nah, yang ini tidak perlu kita perhatikan. Ya, yang jelas, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka kita bisa gunakan salah satu dari 4 faktor integrasi tadi. Nih, kita lihat mana yang bisa membuat suku lain menjadi suku yang eksak. Jadi misalnya kalau kita kalikan 1 per X kuadrat ini dengan bentuk yang ada di atas ini, PD yang ada di atas ini, apakah suku lain yang dimaksud adalah suku yang ini, apakah suku ini juga bisa menjadi suku yang eksak atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak, berarti kita pilih bentuk yang lain. Bentuk yang lainnya itu bisa ini 1 per Y kuadrat, bisa 1 per XY, bisa juga ini 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, itu ada 4 kemungkinan ya, kalau bentuknya XDY dikurang YDX. Kita cek, di sini yang dipilih adalah 1 per X kuadrat. Kenapa? Karena ketika dikali bentuk yang ini tadi dengan 1 per X kuadrat, kan jadinya XDY dikurang YDX per X kuadrat kan. Nah, itu merupakan diferensial total dari ini. Nih, diferensial total dari Y per X. Nah, ini itu adalah diferensial total dari Y per X. Nah, kemudian apakah suku lain bisa menjadi suku yang eksak? Iya ya, karena ini kan cuma 1 suku saja ya. Jadi kita bisa langsung cari diferensial totalnya seperti ini. Ingat pelajaran yang di awal-awal dulu, diferensial total. Kalau cuma 1 suku saja, berarti kita bisa langsung bentuknya seperti ini. Kemudian berikutnya dari sini, karena kita sudah dapat diferensial totalnya, maka kita langsung saja menjadikan ini sebagai suatu penyelesaian umum. Jadi Y per X ditambah 1 per X ditambah dengan X sama dengan C. Nah, begitu. Kemudian bentuk yang kedua adalah kelompok suku X, DY, yang tadi A ya, yang ini B nih. Tadi apa bentuknya? Adalah bentuk XDY dikurang YDX ya. Kalau sekarang XDY ditambah YDX. Ini bentuk yang kedua nih, XDY tambah YDX. Nah, alternatif faktor integrasi yang diberikan itu adalah ini. 1 per XY pangkat N. Dengan N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena untuk N sama dengan 1, maka jadinya seperti ini. Kalau kita kalikan dengan yang ini N sama dengan 1, berarti kan 1 per XY kan jadinya, yang ini 1 per XY. Kita kalikan dengan yang bentuk kelompok suku yang ini, maka jadinya adalah XDY ditambah YDX dibagi dengan XY. Jadi diferensial totalnya itu sudah langsung diberikan di sini, ln XY. Nah, kemudian untuk yang N-nya tidak sama dengan 1. Nah, jadi ini tuh sudah ada bentuknya yang bisa langsung kita pakai. Untuk N-nya yang tidak sama dengan 1, maka rumus umumnya adalah seperti yang di sebelah kanan ini. Ini. Nah, banyak sekali ya yang harus diingat. Nah, jadi yang kita pakai yang ini, kalau N-nya tidak sama dengan 1. Jadi N-nya itu bisa berapa saja. N-nya tadi ini ya.
Kalau yang sama dengan 1 kita pakai ini, yang tidak sama dengan 1 untuk 2, 3, dan seterusnya bisa pakai yang di bawahnya. Nah, kita lihat contohnya. Selesaikan PD 2x y kuadrat ditambah y dx ditambah dengan x ditambah 2x y kuadrat 2x kuadrat y dikurang x pangkat 4 y pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuk yang seperti ini kan belum tampak nih bahwa ada suku x dy ditambah dengan y dx. Kalau seperti itu, berarti kita bisa kumpulkan dulu sehingga ada bentuk suku x dy ditambah y dx. Nah, ini setelah dikumpulkan, x dy. Ini x dy. Ini ada x dy dari sini. Nah, jadinya yang ini. Kemudian y dx. Y dx ini ya. Jadinya yang ini. Setelah itu ditambah dengan 2xy dikali dengan x dy y dx. 2xy. Nah, itu tuh dari sini nih. Dari ini dan ini. Jadi dikeluarkan. Kemudian suku lainnya yang tidak ini ya, yang tidak memuat bentuk yang ini adalah dikurang x pangkat 4 dikali dengan y pangkat 3 dy. Nah, kita mencari faktor integrasi yang membuat suku lain yang tidak dalam bentuk x dy ditambah y dx tersebut menjadi PD eksak juga gitu. Jadi faktor integrasi mana yang bisa kita pakai? Nah, itu yang akan kita pilih. Nah, setelah mengelompokkan x dy ditambah y dx tadi, faktor integrasi yang disarankan adalah bentuk 1 per x y pangkat n kan. Kita coba untuk n-nya sama dengan 1. Kalau n-nya sama dengan 1, maka bentuk yang ini tadi, ini, kemudian yang ini, dan suku yang ini, akan menjadi seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini, ternyata setelah dikali dengan faktor integrasi yang 1 per xy tersebut, nah ini tidak eksak nih, suku terakhirnya tidak eksak. Jadi kita tidak bisa mencari diferensial totalnya, walaupun sudah dikali dengan ini faktor integrasi yang 1 per xy. Oleh karena itu, kita cari lagi sampai suku-suku yang ada di sini ini merupakan suku yang eksak seperti itu. Nah, kita lihat untuk n yang sama dengan 2. Untuk n yang sama dengan 2, suku terakhirnya masih tidak eksak. Jadi, kita tidak bisa mencari diferensial total dari yang ini nih. Dari yang sini. Kemudian, untuk n-nya sama dengan 3. Nah, n sama dengan 3 ternyata masih juga suku yang terakhir tidak bisa dicari ini ya, tidak merupakan suku PD yang eksak. Dan yang keempat. Nah, yang keempat barulah bisa langsung diintegralkan ini nih. Karena sudah dalam bentuk satu variabel kan, 1 per y dy. Oleh karena itu, maka 1 per xy pangkat 4 itulah faktor integrasi yang tepat digunakan untuk bentuk PD yang ini. Karena setelah kita integralkan, setelah kita kalikan bentuknya, maka kita bisa menemukan diferensial total dari masing-masing suku tersebut. Nah, dari suku yang pertama diperoleh diferensial totalnya seperti ini. Nah, dari sini ini dapatnya adalah dari ini, dari bentuk yang tadi itu. Sebentar ya. Nah, ini dia nih. Kalau untuk x dy ditambah y dx dibagi dengan x y pangkat n, maka diferensial totalnya itu adalah negatif 1 per n dikurang 1. Berarti kalau n-nya sama dengan 4 adalah jadinya negatif 1, 3 dikali dengan xy pangkat 3 jadinya ya. Kita cek apakah benar. Nah, benar ya. Negatif 1 per 3 xy pangkat 3 ditambah dengan 2 dikali dengan diferensial total dari yang di atas ini. Nah, ini sama prosesnya dengan yang tadi. Kalau misalnya apa yang kita pakai adalah n-nya sama dengan 3, maka bentuk dari diferensial totalnya adalah negatif 1 per n kurang 1, karena n-nya sama dengan 3, makanya 3 dikurang 1 jadi 2. Kemudian dikali dengan xy, nah pangkat yang di sini juga dari n kurang 1 tadi ya. Nah, jadi bentuk diferensial totalnya seperti ini. Kemudian
1 per Y itu diferensial totalnya adalah ln Y. Nah, ini sama dengan 0. Jadi, penyelesaian umumnya bisa langsung diperoleh dari diferensial total masing-masing suku ini. Nah, ini solusinya. Bagaimana, ada masalah sampai di sini? Udah deh ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini bentuk yang C, bentuk yang ketiga. Jadi, tadi kita sudah belajar bentuk yang pertama itu X dy dikurang Y dx. Ini bentuk yang pertama. X dy dikurang Y dx. Ada 4 kemungkinan faktor integrasinya. Kemudian bentuk yang kedua adalah X dy ditambah dengan Y dx. Nah, kalau yang ini ada banyak kemungkinan tergantung N-nya apa. Jadi N-nya itu bisa dari 1 sampai tak hingga. Jadi harus dicek satu-satu. Mana yang bisa menjadikan PD tersebut adalah PD yang suku-sukunya merupakan fungsi yang eksak semuanya. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk ini. X dx ditambah Y dy. Kalau yang barusan adalah X dy ditambah Y dx kan. Kalau sekarang X dx ditambah Y dx. Nah, untuk bentuk yang seperti ini, memberikan alternatif faktor integrasinya adalah yang ini. 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat N. Nah, jadi N-nya itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya juga sampai tak hingga ya. Nah, sama seperti tadi, jadi untuk N-nya sama dengan 1, sudah diberikan ini, bentuknya seperti ini. Nah, untuk N-nya yang tidak sama dengan 1, punya bentuk tersendiri, bentuknya seperti ini. Jadi, silahkan diingat-ingat bentuknya. Nah, ini bentuknya ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya saja. Selesaikan PD X dx ditambah Y dy. Nah, ini sudah langsung kelihatan nih, ada bentuk X dx ditambah Y dy. Kemudian, suku yang lainnya tidak bentuk seperti itu ya. Maka kita harus cari faktor integrasi yang nanti menyebabkan suku yang lainnya itu juga merupakan suku yang eksak, seperti itu. Ini kelompok suku yang tadi ya, bentuknya adalah X dx tambah Y dy. Ini saran faktor integrasinya tadi. Untuk N-nya sama dengan 1, kita coba dulu. Untuk N-nya sama dengan 1, ini berarti X dx ditambah Y dy-nya kita bagi dengan ini ya, dengan N-nya sama dengan 1. Berarti bagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, kemudian ditambah dengan 4 per 3, 4X pangkat 3 dx. Ini sudah bisa, sudah bisa langsung untuk N sama dengan 1. Oke, kalau sudah bisa langsung, maka, ya ini bentuknya yang tadi ya. Berarti kalau kita bagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, kan ini habis. Maka yang tersisa adalah 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 kan bisa langsung dicari tuh diferensial totalnya. Nah, jadinya seperti ini. Oke. Maka, kalau sudah bentuk seperti ini, diferensial totalnya kan bisa langsung kita pakai yang ini tadi nih. 1 per 2 ln X kuadrat tambah Y kuadrat kan. Nih, bisa langsung dipakai. Nih. Sehingga penyelesaian umumnya adalah ini. Gitu. Tidak ada masalah ya. Di sini tuh kalian cuma perlu mengingat-ingat bentuknya yang banyak sekali. Kok jadi nomor 6? Sebentar, yang nomor 5 tadi. Oh, berarti ini cuma bentuk sampai bentuk yang ketiga ya. Nah, oh ya, nomor 5 tadi ini ya. Nomor 5 itu terdiri atas 3 ternyata. Tadi saya bilang 4, ternyata 3. Nomor 5 ada 3 yang harus diingat, yaitu bentuk yang ini, X dy dikurang Y dx. Kemudian yang kedua adalah bentuk X dy ditambah Y dx. Dan yang ketiga adalah bentuk X dx ditambah Y dy. Nah, kita masuk yang kelima. Yang kelima ini yang terakhir nih. Untuk yang keenam ini, jika PD-nya berbentuk seperti ini,
dan dapat ditulis dalam bentuk X, R, Y, X pangkat R, Y pangkat S, kemudian dikali dengan M, Y, DX, ditambah NX, DY, ditambah dengan X pangkat rho, Y pangkat tau, dikali dengan mu, Y, DX, ditambah V, X, DY sama dengan 0. Nah, di mana syaratnya harus ini nih, MV dikurang dengan N mu, itu kan tidak boleh sama dengan 0 ya. M dikali dengan V, V-nya ini, dikurang N dikali mu, N dikali mu, tidak boleh sama dengan 0. Maka faktor integrasinya bisa kita pakai ini. Nah, ini ya faktor integrasinya. Ingat bentuknya tadi adalah yang ini. Oke, kita lihat contohnya. Selesaikan PD yang ini. Apakah PD yang ditunjukkan ini sudah berbentuk seperti ini? Sudah belum? Halo? Sudah, Ibu. Sudah. Karena di sini S-nya sama dengan 0 ya untuk pangkat Y-nya. Coba lihat nih. Untuk pangkat Y-nya S-nya sama dengan 0. Jadi di sini X-nya pangkat 1. Jadi R-nya sama dengan 1. Nah, bentuk yang di dalamnya kan bentuk MY ditambah dengan NX nih. Ini N-nya 2, X-nya N-nya 2 ya, dikali dengan X. Kemudian yang ini, rho-nya 0, sehingga jadinya di sini Y pangkat 3, karena taunya sama dengan 3. Ini mu-nya 3, ini ada Y, kemudian V-nya 5, dikali dengan X. Nah, kita cek apakah MV dikurang dengan N mu, itu sama dengan 0 atau tidak. MV, M-nya yang mana tadi? M-nya 3. Kemudian P-nya 5. Nah, ini oke. M. Kok 3 sih? 4. Kemudian V-nya 5. Ini V. N-nya mana N? N-nya 2. Kemudian mu-nya 3. Ini mu. Kita lihat M kali V. M kali V. 4 kali 5, 20. Dikurang N kali mu. N kali mu, 6. Ini kan tidak sama dengan 0 ya. Karena sudah memenuhi bentuknya dan syaratnya juga sudah terpenuhi, maka kita bisa menggunakan faktor integrasi yang ini. X alfa dikali dengan Y pangkat beta. Gitu. Nah, ini faktor integrasinya setelah dikalikan, maka bentuk dari soal ini akan berubah menjadi seperti ini. Jadi ini tuh kita kali dengan lambda lagi. X pangkat alfa, X pangkat alfa dikali dengan Y pangkat beta. Nah, jadi ini ada X pangkat alfa nih. Kita kali dengan X yang ada di sini. Atau boleh dikalikan X-nya ke dalam dulu, kan jadinya 4XY kan. Maka kalau dikalikan dengan X pangkat lambda, jadinya kan 4X pangkat lambda alfa maksud saya, 4X pangkat alfa tambah 1, kemudian YB. Karena tadi jadinya, ini saya tulis dulu aja. Ini 4XY dx ditambah 2X kuadrat dy ditambah dengan 3Y pangkat 4 dx ditambah 15 ya. Kok 15? 5 betul-betul. 5XY pangkat 3 dy sama dengan 0. Nah, ini yang kita kalikan dengan X X pangkat alfa, kemudian dikali dengan Y pangkat beta. Ini kalikan ke sini satu-satu ya. Ini kali ke sini, jadinya adalah 4X pangkat lambda tambah 1, kemudian Y-nya jadi Y pangkat beta tambah 1,
kemudian ini dikali dengan ini, dikali ke sini, maka jadinya adalah 2X pangkat lambda tambah 2, ya. Kemudian dikali dengan Y pangkat beta. Nih, Y pangkat beta. Karena Y di sini tidak ada kan, tapi Y pangkat beta. Kemudian dikali dengan yang di sini. Berarti 3Y pangkat beta tambah 4. Nih, kemudian X-nya pangkat alfa tetap dari sini. Nah, terus 5X tambah alfa tambah 5X pangkat alfa tambah 1. Ini kali ke sini. Atau kali ke sini boleh. Nah, ini ada X. Jadinya seperti itu. Nah, ini harus merupakan PD eksak. Maka, kalau dia harus merupakan PD eksak, maka diferensial totalnya itu, jadi kelompok suku pertamanya itu harus sebanding dengan bentuk yang ini. Jadi kelompok suku pertama itu maksudnya yang ini nih. Kelompok suku pertama harus sebanding dengan diferensial totalnya. Dari alfa tambah 2, alfa dari X tambah X pangkat alfa tambah 2, kemudian dikali dengan Y pangkat beta tambah 1. Ini kalau kita turunkan jadinya kan seperti ini. Nah, bentuk dari suku pertama tadi, yang ini. Coba perhatikan yang saya tandai ya, sebentar saya tandai yang ini. Eh, terus Y tambah 1 sama nggak? Nah, jadi yang saya tandai itu yang ini nih. Ini kan ada 4 di sini. Ini 2. Nah, jadi kalau diferensial total dari X pangkat alfa tambah 2 dikali dengan Y pangkat beta tambah 1, turunannya kan ini nih. Ini turunannya. Sedangkan bentuk yang kita punya itu adalah bentuk yang seperti ini. Maka karena bentuk yang persamaan diferensial ini harus merupakan PD eksak, maka suku pertama harus sebanding dengan bentuk yang ini. Jadi suku pertama yang saya tunjukkan tadi, yang saya tandai tadi itu, dari sini, alfa per 2. Kalau di sini kan koefisiennya alfa per 2 tuh. Kalau yang tadi, untuk yang X pangkat lambda, pangkat alfa tambah satunya, koefisiennya 4. Nah, maka kita buat perbandingan yang seperti ini. Jadi, alfa tambah 2 harus sebanding dengan 4. Itu sama dengan beta tambah 1 dibagi 2. Kalau di sini kan beta tambah 1. Sedangkan pada bentuk yang tadi, 2 nih. Nah, kenapa kita buat perbandingan yang seperti itu? Agar kita bisa memperoleh nilai alfa dan betanya. Nah, dari sini kita dapat alfa sama dengan 2 kali beta. Kemudian, itu baru dari kelompok suku yang pertama. Nah, dari kelompok suku yang kedua, juga harus sebanding dengan bentuk turunan dari X lambda tambah alfa tambah 1, X pangkat alfa tambah 1 dikali dengan Y pangkat beta tambah 4. Nih, ya.
Saya tandai lagi. Ini sama ini sama 5. Nah, dari sini kita peroleh bentuk turunan yang ini adalah ini. Karena kelompok suku kedua harus sebanding dengan bentuk yang ini, maka diperoleh perbandingan yang ini. Yang saya tandai warna kuning tadi ya. Jadi bentuk yang ini, alfa tambah 1, sebanding dengan ini. Kemudian yang alfa, yang beta tambah 4, sebanding dengan bentuk yang ini nih, 5. Gitu. Sehingga dari sini diperoleh bentuk 5 alfa dikurang 3 beta sama dengan 7. Nah, karena dari persamaan 1 tadi kita sudah mendapatkan nilai alfanya sama dengan 2 kali beta, jadi kita tinggal substitusi saja nilai alfa ke dalam persamaan yang kedua. Nah, setelah kita substitusi, diperolehlah nilai betanya sama dengan 1 dan nilai alfanya sama dengan 2. Sehingga PD yang tadi, kalau alfa dan betanya sudah diperoleh, tinggal kita substitusi ke dalam bentuk yang ini tadi nih. Nah, substitusi alfa dan betanya, sehingga kita peroleh bentuk PD-nya menjadi PD eksak. Nah, ini sudah dalam bentuk PD eksak nih. Kalau sudah dalam bentuk PD eksak, berarti kan kita bisa cari diferensial totalnya. Atau bisa juga dengan cara yang kita cari dulu mu-nya, kemudian kita cari FY-nya, dan kita peroleh nanti penyelesaian umumnya. Atau kalau misalnya bisa langsung cari diferensial totalnya, ya silahkan. Ini pakai diferensial total. Diperoleh X pangkat 4, Y pangkat 2, tambah X pangkat 3, Y pangkat 5. Sama dengan C. Begitu. Sudah selesai materinya. Cukup banyak ya yang harus diingat untuk yang ini. Jadi itu ada, kita review kembali, ada 6 bentuk faktor integrasi. Nah, faktor integrasi yang pertama itu kita cek dulu apakah do M, do Y dikurang do N, do X dibagi dengan N sama dengan Fx. Yakni yang di sebelah kanan itu harus ini ya, menyisakan fungsi dengan variabel X. Nah, kalau iya, maka digunakan yang ini sebagai faktor integrasi. Jadi kita kalikan ke dalam bentuk PD yang awal. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk yang seperti ini. Kalau do M, do Y dikurang do N, do X dibagi dengan M, itu menghasilkan bentuk fungsi dengan variabel Y saja, maka bentuk faktor integrasinya adalah eksponen dari negatif integral GY ya, ada negatifnya. Kalau tadi eksponen integral Fx dx, tidak ada negatifnya. Itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga itu kalau merupakan PD homogen, yang mx dx, nx dy-nya PD homogen. Cara mencari PD homogennya seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Nah, seperti ini ya. Kalau dia merupakan PD homogen dan mx ditambah ny-nya tidak sama dengan 0, maka faktor integrasinya bentuknya seperti ini. Jadi 1 per mx ditambah ny. Kemudian bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat adalah bentuk yfx, ydx ditambah dengan x, g, x, y, dy sama dengan 0. Dengan syarat fxy dikurang gxy-nya tidak sama dengan 0. Maka faktor integrasinya adalah yang ini. Ini yang keempat ya. Ingat, yang keempat bentuknya seperti itu. Kemudian yang kelima tadi ada 3 jenis. Jenis yang pertama kalau bentuknya adalah x dy dikurang y dx. Kemudian ada 4 kemungkinan alternatif faktor integrasinya.
Jadi yang A ini terbagi atas 4 faktor integrasi yang bisa dipilih. Kemudian bentuk yang kedua, X dy ditambah Y dx. Nah, nih, X dy ditambah Y dx. Nah, ini ada tak hingga bentuk faktor integrasi, karena N-nya adalah 1, 2, 3, sampai tak hingga. Maka harus kita coba-coba semuanya, sampai bentuk dari suku lainnya itu juga merupakan fungsi yang eksak. Jadi harus dicoba-coba satu-satu. Kemudian berikutnya, kelompok suku X dx, Y dy. Nih, yang ketiga ya. Nah, ini juga punya tak hingga bentuk faktor integrasi. Jadi kita coba satu-satu sampai faktor lainnya juga merupakan suku yang eksak. Seperti itu. Sampai suku lainnya merupakan suku yang eksak ya, bukan faktor. Nah, kemudian bentuk yang keenam, bentuk yang saya bilang tadi, adalah bentuk yang seperti ini, yang panjang ini. Maka faktor integrasi yang kita pakai adalah X pangkat alfa dikali dengan Y pangkat beta. Kemudian kita kalikan, seperti biasa ya, faktor integrasi kita kalikan ke dalam bentuk umumnya yang ini. Kemudian setelah itu kita cari alfa dan betanya dengan menggunakan perbandingan. Perbandingannya diperoleh dari diferensial total dari X alfa tambah 2, Y beta tambah 1. Nah, itu kita peroleh dari sini ya. Kita lihat pangkat yang ini nih. Gitu. Nah, kemudian berikutnya, eh, kelompok yang kedua juga seperti itu, harus sebanding dengan suku yang kedua pada persamaan yang ini. Gitu, sehingga diperolehlah nilai alfa dan betanya. Oke, nanti diperoleh penyelesaian umum. Saya cek dulu soal diskusinya. Soal diskusi pertemuan ke sekarang pertemuan 4 ya. Bu Ani, Ya, izin bertanya, Bu. ya, silakan. Semisal ada satu soal yang merupakan bukan PD eksak, terus menggunakan model 1 sama model 2, itu tuh hasilnya bakal sama atau enggak ya, Bu? Biasanya itu kalau misalnya tidak bisa cara yang satu, apa namanya, tidak bisa digunakan bersamaan gitu. Tapi coba dicek misalnya satu cara tidak bisa digunakan ya. Nah, pasti menggunakan cara yang lain gitu. Jadi tidak digunakan secara bersamaan gitu. Apa memperoleh, emang ada soal yang diperoleh seperti itu? Ada di, diselesaikan dengan dua cara begitu? Eh, Mungkin belum ada, cuma karena kelihatan model 1 model 2 itu mirip, cuma beda di eh, QX sama QY-nya itu, saya kira model 1 model 2 bisa diselesaikan, bisa digunakan, Kedua-duanya bisa begitu. sama gitu. Iya, Ibu. Enggak, salah satunya itu. Kalau misalnya dia tidak bisa yang cara yang pertama, berarti kita cek cara yang kedua. Karena kan tidak mungkin keduanya juga kan bisa digunakan. Soalnya yang satu menghasilkan variabel X, yang satu menghasilkan variabel Y kan. Oh, baik, Ibu. Soalnya saya kira sama kayak yang kemarin PD eksak itu, Ibu. Oh, Nah, iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. sebentar ya, saya cek ini dulu. PD. Ini kelas apa? D ya? Iya, Bu. Umur keempat. Banyak sekali bentuknya. Apa sudah diingat semuanya? Belum pastinya.
Sekarang yang terlihat apa? Masih PPT yang tadi ya? Masih PPT, Ibu. Nah, kalau soalnya seperti ini, sudah kebayang belum bentuknya yang mana nih? Yang pertama menggunakan yang mana? Yang kedua jelas tuh. Apa yang kedua ini sudah kita selesaikan tadi? Nah, oh, beda. Tiga bentuk yang seperti apa? Kalian coba-coba dulu ya, saya tinggal sebentar. Baik. Sudah terlihat soalnya? Sudah, Ibu. Sudah. Izin bertanya, Bu, ini perlu dikirim ke LMS-nya atau enggak, Bu? Kalau sudah dibahas di sini tidak perlu, tapi kalau belum dibahas, nggak apa-apa, dikirim saja. Bahas terus nih sebentar. Eh, kita coba dulu ya, kalau masih sempat bisa kita bahas sampai selesai, berarti ini tidak perlu dikirim di LMS. Oke, terima kasih, Bu. Saya keluar dulu sebentar nih. Ini gimana sih? Hmm.
Hmm. Masih kelihatan juga ya. Tapi Bro suaranya masih belum terdengar. Sekarang bagaimana? Sudah terdengar, Bu. Hmm. Ini kelas A apa kelas B? B, Bu. B. Oke.
Ya hasilnya. Oh, suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Nomor 1 ada yang coba pakai bentuk yang kedua tidak? Nah, ini nih. Ini
Bisa dipakai keduanya ya? Coba sebentar ya, saya cek. Do M, do Y. Tadi syaratnya apa? Kalau pakai yang pertama, untuk yang pertama itu syaratnya bentar, do M, do Y dikurang do N, do X per N harus sama dengan fungsi yang memuat variabel X ya. Hmm. PDX. Harusnya bukan ini soalnya. Coba kalau PD eksak itu kan do M, do Y, kemudian do N, do X, itu harus sama dengan 0 kan, kalau kita jumlahkan. Sedangkan bentuk yang ini tuh kita harus gunakan untuk yang bukan PD eksak kan judulnya tadi. Bentar. Soalnya ini berarti yang tidak tepat. Nih, faktor integrasi itu bisa digunakan kalau PD yang ini tidak eksak. Jadi kita dapat cari suatu fungsi Q sedemikian sehingga perkaliannya itu akan Bu, menjadi PD eksak. Bu, Oh, Ibu share screen atau enggak ya, Bu? Saya belum terlihat. astagfirullah. Saya share screen harus sebentar. Harus sebentar. Nah, soal nomor 1 tadi, itu tuh soalnya ternyata PD eksak ya. Coba do M, do X ditambah do N, do Y sama dengan 0 atau bukan? Iya, Bu, sama dengan 6. Nah, berarti tidak tepat kita gunakan ini harusnya diselesaikan dengan PD eksak. Makanya hasilnya jadi berbeda-beda gitu ya. Coba selesaikan dengan PD eksak hasilnya berapa? Saya lihat dulu soalnya. Ini tadi. Do M, do X. Um, M, do Y, do N, do X. Sebentar ya, saya cek dulu. Kalau dia merupakan PD eksak, ya harusnya kita langsung cari aja pakai PD eksak, tidak perlu pakai yang faktor integrasi. Jadi kalian tuh harus cek dulu apakah ini PD eksak atau bukan. Do M, do Y. Do M, ini kita turunkan terhadap Y, berarti jadinya adalah negatif 2Y. Apakah sama dengan do N, do X? Do N, do X. Oh, beda ya.
Berbeda. Oke, kita gunakan faktor integrasi boleh. Tadi diperoleh sama atau beda? Oh, ada nih. Do M, do Y, negatif 2Y. Do N, do X, 2Y. Oke. Dalam parabol X semuanya ya. Maka ini eksponen integral fx dx. Eksponen negatif 2 per X. Oke. Ini sudah jadi PD eksak sampai di sini. Ya betul. Sampai di sini. Ini betul juga ya. Harusnya. Saya mikirnya tadi kalau misalnya tidak bisa, sudah bisa digunakan dengan ini, tidak bisa digunakan dengan yang nomor 2 itu. Ternyata ada juga yang cari pakai nomor 2. Enggak ya? Oh, ini pas pakai nomor 1 juga. Oke. Coba perhatikan apa perbedaan. Saya kira tadi ini pakai nomor 2. Ternyata ini sama ya. Apa perbedaan yang tadi itu, yang dicari oleh Eriska dengan yang dicari oleh Najla. Ntar saya sampingkan saja supaya mudah terlihat. Nah, sudah terlihat jawaban Najla sama Eriska? Sudah. Coba kita cek perbedaannya ya. Ini sama-sama menggunakan yang variabel X ya. Fungsinya dalam bentuk X terakhir. Jadi ini negatif 2X. Sama-sama negatif 2 per X maksud saya. 1 per X kuadrat sudah betul juga. Kemudian PD eksaknya udah sama. Integralnya, oh, yang ini nih. Kita integralkan yang ini bagaimana hasilnya harusnya Najla. X, benar nggak nih? X dikurang Y kuadrat dibagi X kuadrat diintegralkan terhadap X. Najla membuat hasilnya itu negatif X dikurang Y kuadrat dibagi dengan X ditambah dengan ln X. Apakah benar yang seperti ini? Coba yang lain berpendapat. Betul tidak hasil integralnya nih? Integralkan terhadap X, betul tidak? Hasilnya yang ini, hasilnya itu adalah ini. Nah, kalau ini hasilnya seperti ini nih.
Yang mana yang benar? Ayo, berpendapat. Apakah keduanya benar? Kalau benar tentunya sama ya. Ini tuh kan beda nih. Kalau yang di sini, eh, 1 per X diintegralkan jadinya ln X. Kemudian negatif Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Hasil integralnya terhadap X adalah Y kuadrat dibagi dengan X. Nah, kalau ini Najla, mana suaranya Najla? Coba jelaskan Najla. Bagaimana? Iya Bu, Hmm, itu bedanya dari yang awal apa PD eksaknya dikali 1 per X kuadrat. Jadi kalau saya 1 per X kuadrat dikali X min Y kuadrat itu langsung jadi X min Y kuadrat per X kuadrat. pada dasarnya kan ini tuh sebenarnya Iya, sama saya nih. aja ya Bu. Iya, Ini ya. kan sama kan? Maksud saya Iya, itu iya. di eh, teknik pengintegralannya, bagaimana cara Najla mengintegralkan yang ini nih, X dikurang Y kuadrat dibagi dengan X kuadrat diintegralkan terhadap eh, X. Apakah sudah benar? Hmm, Menggunakan apa? Substitusi? Kalau substitusi tidak juga ya? Nggak bisa kan? Substitusi X kuadrat nggak bisa tuh. Yang di sebelah kiri ya, yang betul. Atau ada yang punya pendapat lain? Atau Najla bisa menjelaskan bagaimana nih prosesnya? Sepertinya saya yang salah, Bu. Oke, ini Najla langsung mengintegralkan tanpa melihat di atasnya ada X ya Najla ya. Iya, mohon maaf Ibu. Oke, tidak apa-apa. Berarti ini cuman salah di teknis pengintegralannya saja. Kalau untuk yang lainnya, prosesnya sudah benar ya. Pertama kita cek dulu apakah ini PD eksak atau bukan. Kalau misalnya PD eksak, berarti do M, do Y dengan do N, do X itu harus sama. Sehingga kalau kita kurangkan do M, do Y dikurang do N, do X, harusnya sama dengan 0 ya. Kalau di sini kan berbeda nih. Nah, kemudian berikutnya, setelah itu baru kita cari faktor integrasinya. Kalau ini menggunakan cara yang pertama. Kemudian seterusnya ya sama seperti sebelumnya ya, kalau sudah PD eksak ya tinggal kita cari saja jawabannya dengan menggunakan PD eksak. Untuk jawaban yang kedua, nah ini bentuk yang keberapa tadi? Bentuk yang ketiga ya? 5,1. Bentuk yang Iya, C. ketiga. Ya, bentuk yang ketiga. Kemudian bentuk yang keduanya atau bentuk yang pertama? Pertama. Bentuk yang pertama, X dy dikurang Y dx. Jadi ini ada beberapa kemungkinan tadi, kalau tidak salah ada 3 ya. 3 apa 4? 4. Ada 4 kemungkinan tadi. Jadi kita pilih, kita coba-coba apakah kemungkinan faktor integrasinya itu bisa membuat semua fungsinya itu eksak atau tidak gitu. Nah, ini yang dipilih adalah yang 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, jadi dikalikan 1 per X kuadrat ditambah Y kuadrat jadinya seperti ini, sehingga bisa membentuk apa namanya, diferensial total. Nih, sudah coba-coba yang lain belum? Ini punya siapa nih? Punya Zahra. Zahra sudah coba bentuk faktor integrasi yang lain? Saya pertama nyoba yang bentuk X ya Bu, tapi setelah selesain malah jadi Ini jenis-jenisnya ya. Berarti Zahra sudah cek satu-satu ya di antara yang 4 ini. kalau saya pertama ngelihat dari soalnya dulu Bu. Di situ ada X kuadrat plus Y kuadrat. Pertama kali saya pakai yang X Y, karena kalau dikali jadinya eh, jadi kesatuan X Y. Terus kalau misalnya pakai cara yang X kuadrat plus Y kuadrat, dilihat dari soalnya langsung. Oke, jadi dari soalnya Zahra melihat ada ini nih, X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi Zahra langsung saja supaya nanti ini bisa habis ya. Sehingga
langsung bisa kita dapatkan diferensial total untuk suku yang lain. Nah, suku yang lain yang dimaksud itu adalah suku yang ini, suku yang tidak memuat bentuk yang seperti yang sebelah kiri ini. Gitu, oke. Jadi lebih cepat ya jadinya kalau kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ada yang punya jawaban berbeda dari ini? Bentuk yang keempat itu bisa dirubah diferensial totalnya menjadi arkus tangen tadi ya, arkus tangen Y per X. Jadinya seperti ini. Ada yang punya jawaban berbeda? Kalau tidak ada, kita lanjut. Saya mau menguji Ya, sebenarnya. ada, Bu. Kenapa? Oke, saya lanjut ya. Yang C ini bentuk yang mana yang dipakai? Yang nomor berapa? Yang nomor 6, Ibu. Nomor 6. Ini jawaban siapa tadi? Terhapus. Sri Dewi, oke. Ini jawaban Sri Dewi, yang dipakai adalah yang nomor 6. Bentuk faktor integrasinya itu untuk yang nomor 6 ini adalah X pangkat alfa, Y pangkat beta. Dari mana kita tahu ini nomor 6? Sri? Saya sempat pakai yang bentuknya Y, yang YFX, DX, tambah XD, XDX, jadi itu nggak bisa, Ibu. Jadi dipakai yang ini bisa. Oke, jadi dicoba-coba kemungkinan yang mungkin itu seperti apa. Karena di sini kalau kita lihat dari bentuknya, dari 1 sampai 6 tadi, yang memungkinkan itu adalah bentuk yang disebutkan oleh Dewi yang pertama tadi, X, Fx, GY ya, apa sih tadi? Saya gitu. Nah, yang itu bentuk yang nomor berapa? Nomor 4 ya tadi? Kalau saya tidak salah itu nomor 4. Sebentar. Nah, ini yang dicoba pertama. Y, Fx, Y, Dx ditambah X, Gx, Y, Dy. Karena kemungkinannya kalau dikeluarkan kan bentuknya jadi seperti ini nih. Misalnya kalau dikeluarkan Y-nya atau dikeluarkan X-nya bisa jadi bentuknya seperti ini. Karena bentuk yang nomor 1 sampai 3 ataupun berapa lagi tadi tuh 5 tidak mungkin sepertinya ya. Jadi diarahkan ke dalam bentuk nomor 4 atau nomor 6. Dicoba nomor 4 ternyata tidak bisa. Kemudian dicoba lagi yang nomor 6. Jadinya bentuk seperti ini. Jadi ada ini bentuk nomor 6 saya perlihatkan lagi. Nah, nih ada X pangkat R, Y pangkat S. Kemudian ini bisa dikeluarkan juga X dan Y-nya. X pangkat rho, Y pangkat tau. Sehingga bentuknya jadi seperti ini setelah dikeluarkan oleh Dwi. Ini ya, faktor integrasinya jadi bentuk seperti ini. Kemudian kelompok suku pertama harus sebanding dengan bentuk yang ini. Nah, ini kan kita ambil dari bentuk yang suku pertamanya. Kemudian kelompok suku yang kedua harus sebanding dengan bentuk yang ini. Oke, nanti diperoleh alfanya ini, kemudian disubstitusikan, dapat beta, dapat alfa, terus kita masukkan alfa dan betanya ke dalam bentuk faktor integrasi yang ini tadi ya. Faktor integrasi yang sudah dikalikan dengan PD-nya. Sehingga diperolehlah diferensial totalnya kayak gini, yang merupakan penyelesaian umum dari PD tersebut. Nah, begitu. Ada yang dapat jawaban berbeda dari sini? Nanti dicek lagi ya, ini hasilnya benar apa tidak. Soalnya saya tidak terlalu ngecek. Saya mau izin cepat selesai hari ini, karena saya nguji sebenarnya jam setengah 12. Ini udah jam 12. Jadi apa-apa ya, kita selesaikan sekarang. Halo, ada yang mau bertanya?
Kalau tidak, saya akhiri. Suara saya masih terdengar? Dengar, Bu. Saya izin untuk mengakhiri kuliah lebih awal ya, karena mau uji. Ujinya jam 11:30, ini udah telat. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjutkan minggu depan part kelima. Nah, karena soal diskusinya sudah dibahas pada hari ini, nanti dicek lagi yang terakhir ya. Saya belum terlalu ngecek yang terakhir itu, yang dibuat oleh Sri Dewi tadi. Kemudian soal apa namanya, soal tugasnya silakan di-upload di LMS. Terus apalagi ya, jangan lupa isi presensinya di LMS. Form 0506-nya jangan lupa, karena saya nggak sempat ngecek kehadiran hari ini ya. Jadi kalian isi sendiri kehadirannya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu.